Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita masuk dalam paparan yang sungguh menarik, yaitu kaitan erat dengan pengangkatan gereja atau disebut dengan rapture. Ya, ini sebuah tema yang menarik dan juga tema yang banyak juga mendatangkan perdebatan antara yang setuju atau tidak. Tapi ada baiknya kita akan fokus melihat kebenaran dalam Alkitab. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dalam pertemuan kita akan coba membahas tentang pengangkatan gereja atau disebut dengan rapture. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan dalam pertemuan kami dalam pendalaman Alkitab. Mohon Tuhan pimpin kami, memberikan pencerahan, penerangan oleh karena Roh-Mu yang bekerja di antara kami. Sehingga kebenaran-Mu mengungkapkan sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi tentang rencana-Mu bagi setiap kami orang yang beriman. Dan kami boleh mengerti dan bagaimana kami bersikap dalam persiapan kami kepada sebuah peristiwa yang menarik ini. Pakai hamba-Mu yang akan mengungkapkan kebenaran ini. Mohon urapan Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa akbar, peristiwa besar seputar pengangkatan gereja yang boleh saya sebut dengan istilah rapture. Ini merupakan salah satu pusat pengharapan eskatologis orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, keyakinan tersebut berkaitan erat atau berhubungan sangat erat dengan ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang boleh saya sebut dengan istilah K4. Nah, saudaraku, kata pengangkatan itu tidak muncul di dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat Alkitab, tidak ada kata pengangkatan ini yang lebih jelas, akurat, lebih detail. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, konsep mengenai pengangkatan gereja itu diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab. Artinya pengangkatan gereja itu adalah peristiwa di mana Allah memindahkan semua orang percaya dari bumi ini untuk membuka jalan bagi penghakimannya yang adil ditumpahkan ke bumi pada masa tribulasi. Jadi pengangkatan ini adalah untuk membawa setiap orang percaya untuk lepas dari masa tribulasi. Karena masa tribulasi itu adalah masa penghukuman murka Allah. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Coba kita akan lebih detail nanti akan melihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, pengangkatan ini terutama itu diungkapkan atau dilukiskan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Nah, bagian ini yang kita coba nanti eksposisi. Dan banyak ayat-ayat yang kita gunakan, tetapi supaya efisiensi waktu Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa belajar ayat-ayat ini bisa dibaca secara pribadi. Jadi saya tidak akan bacakan supaya tidak terlalu panjang ya apa yang saya sampaikan. Tapi inti dari ayat-ayat meskipun tidak saya baca akan saya jelaskan. Ya, puji Tuhan. Nah, bicara tentang pengangkatan gereja bisa juga kita lihat dalam surat Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nanti kita akan baca kalau kita lihat dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, kita bisa lihat di situ apa arti pengangkatan gereja. Saudaraku, Allah membangkitkan semua orang percaya yang sudah meninggal, yang telah meninggal itu dibangkitkan. Ya, memberi mereka tubuh yang baru yang disebut dengan tubuh kemuliaan dan kemudian meninggalkan dunia ini bersama dengan orang-orang percaya yang masih hidup
yang juga telah diberikan tubuh kemuliaan. Secara terminologis, kedatangan Kristus kedua kali nanti dapat dipahami melalui istilah parousia, yang berarti kedatangan atau penampakan. Bisa kita lihat itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Kata parousia itu berasal dari kata parah, artinya dengan dalam bahasa Yunani, dan ousia itu artinya ada, atau dari kata Yunani emi. Jadi jika dipadukan, kata parousia itu memiliki makna kedatangan atau hadir bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kapan pengangkatan itu terjadi. Kita perlu melihat di sini waktu pengangkatan gereja itu, baik posmil maupun amil, melihat pengangkatan gereja pada penutupan masa ini dan sepakat dengan kedatangan Kristus kedua kali. Nanti kita coba melihat dalam charts, akan saya jelaskan nanti. Jadi waktu pengangkatan orang percaya dalam hubungannya dengan tribulasi atau masa penghukuman atau kesengsaraan adalah salah satu isu paling kontroversial dalam gereja saat ini, karena ini menjadi bahan perdebatan. Nah, Bapak Saudaraku, kenapa demikian? Kita coba melihat pandangan-pandangan yang ada. Di antara penganut premil itu sebelum milenium, ada beberapa pandangan. Yang pertama, pre-tribulasi. Ya, pre-tribulasi itu terjadi waktu sebelum tribulasi. Artinya pengangkatan gereja atau pengangkatan orang percaya itu terjadi sebelum tribulasi itu terjadi. Yang kedua, mid tribulasi. Pengangkatan orang percaya itu terjadi di tengah-tengah masa tribulasi. Yang ketiga, post tribulasi. Pengangkatan orang percaya itu terjadi pada akhir dari tribulasi. Artinya, ya, baik yang mid tribulasi berarti dia ada di tengah-tengah masa aniaya. Tapi ketika masuk ke masa kesusahan besar, mereka diangkat. Itu mid. Tetapi post-trib atau post-tribulasi, gereja betul-betul ada di masa aniaya. Dia masuk masa aniaya, masa antikris. Ya, itu bedanya. Kalau mid di tengah-tengah. Tapi kalau pre, dia tidak masuk ke masa aniaya, sebelum. Tapi ada yang menarik yang keempat, parsial tribulasi. Jadi pengangkatan sebagian. Artinya hanya orang-orang saleh yang layak akan diangkat sebelum murka Allah dituangkan, murka Allah dinyatakan, diturunkan. Ya, mereka yang belum setia akan tinggal di bumi untuk mengalami masa tribulasi. Nah, ini kira-kira gambarannya. Bapak Ibu bisa kita melihat di sini gambarannya tentang peristiwa itu. Kita lihat sekarang, kita ada di masa gereja, gambar salib. Nah, periode gereja, kita sedang ada di penghujung zaman. Kita tidak tahu kapan itu Tuhan datang, sudah kita bahas. Tapi yang jelas nanti, seperti saya katakan tadi, 1 Tesalonika 4, ayat 13 dan 18. Di sini, orang-orang saleh akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Ada sebelum masa tribulasi atau siksaan ini, diangkat sebelumnya. Tapi di tengah-tengah tribulasi juga ada pengangkatan, atau di terakhir. Artinya yang pre-tribulasi dia tidak akan masuk ke masa tribulasi yang 7 tahun itu. Tapi yang mid-tribulasi 3,5 tahun dia masuk. Tapi 3,5 tahun kemudian dia diangkat, itu mid. Tapi kalau post-trib dia selama 7 tahun dia akan mengalami aniaya itu. Itu gambarannya. Lalu kemudian di puncak itu ada terjadi di mana kita yang diangkat itu turun bersama dengan Tuhan, ya, di mana kedatangan Tuhan kedua kali turun bersama dengan kita memerintah dunia ini yang disebut dengan masa milenium. Nah, ke depan kita akan bahas itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu ya. Ya. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat
penjelasan nih, walaupun sudah saya jelaskan tadi. Pertama, pre-tribulation atau pre-trib. Ya, pre itu pra. Artinya pengangkatan gereja, kedatangan Yesus di udara untuk orang-orang salehnya akan terjadi sebelum periode 7 tahun masa tribulasi itu dimulai. Jadi sebelum masa 7 tahun itu gereja diangkat. Nah, oleh karena itu menurut pandangan ini gereja sama sekali tidak akan mengalami masa kesusahan besar itu. Ya. Nah, bukti-bukti Alkitab, bukti-bukti Biblika. Pertama kita melihat janji Tuhan untuk melindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi nanti ada pencobaan yang luar biasa secara global terjadi. Sekarang belum. Masih sepenggal perang ada di beberapa tempat. Tapi nanti akan terjadi penderitaan yang luar biasa. Dan kita gereja tidak. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan kita akan dilindungi dari pencobaan yang akan datang. Itu kita diangkat dulu. Yang kedua kita lihat penyingkiran aspek pendiaman dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya menuntut penyingkiran orang percaya juga. Nah, ada yang bertanya kapan antikris itu ada? Muncul. Sekarang antikris sudah ada. Tapi nanti ada satu pribadi yang mengatakan aku Mesias. Aku antikris yang akan berkuasa. Artinya begini, dia akan menyatakan dirinya sebagai Mesias yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6-8 menjelaskan itu. Kalau sampai sekarang belum terjadi, ya karena ada yang menahan, yaitu gereja. Ini dasar biblikanya. Gereja menahan. Nah, ketika antikris itu muncul, gereja diangkat dulu. Jadi 2 kali kata menahan dalam 2 Tesalonika ayat 6-8, pasal 2 ayat 6-8. Dan nanti si antikris ini akan menjejak kakinya, dan dia akan menguasai bait Allah, dan dia berkata, akulah Tuhan yang kalian sembah. Sekarang bait Allah belum ada. Belum ada. Nah, ini salah satu tanda untuk kita mengukur Tuhan belum datang. Itulah pandangan dari pre-trib. Jadi pandangan pre-trib begitu kuat. Ya, bahwa gereja itu yang menahan. Sehingga kekuasaan antikris belum ada. Dan ukurannya bait Allah. Sementara ini kita melihat Israel sedang berupaya. Tapi sesuatu yang belum mungkin terjadi nanti ketika dunia aman. Israel diterima oleh dunia, sekarang lagi dibenci. Ya kan? Lagi dibenci, lagi tidak disukai. Nanti ada perdamaian dunia di mana ekonomi betul global menyatu dan agama diizinkan di mana-mana. Sehingga ada perjanjian juga bagi Israel dan di situ dimungkinkan. Di mana Dome of the Rock dengan Masjid Al-Aqsa mungkin bisa dipindahkan atau kita tidak tahu itu. Yang jelas orang Kristen akan diangkat dulu. Ya, lalu si Mesias yaitu antikris yang palsu ini akan muncul yang disebut antikris karena Mesias palsu. Yang ketiga, tribulasi adalah masa penuangan murka Allah dan gereja bebas dari murka itu. Dalam Wahyu 6 ayat 17 menjelaskan bagaimana ketika murka Allah diturunkan. Mereka mau bersembunyi dimanapun tidak bisa. Begitu menderitanya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 pasal 5 ayat 9 murka Allah dinyatakan. Tapi gereja orang-orang percaya diangkat dulu. Yang keempat, pengangkatan gereja bisa terjadi jika pre-tribulasional. Jadi kita diangkat dulu. Ya, saudaraku, di mana kita tidak masuk ke masa tribulasi. Nah, itu bukti biblika. Yang kedua, mid-tribulation atau mid-trib. Artinya, pengangkatan gereja akan terjadi sesudah 3,5 tahun bagian pertama dari periode 7 tahun itu. Kita sudah belajar dari nubuatan 70 minggu Daniel. Ada masa 3,5, masa 3,5. Nah, 3,5 awal itulah Israel dan dunia damai, perdagangan semua seperti saya katakan tadi. Nah, jadi yang menganut pandangan mid-trib, dia akan masuk ke masa 3,5 itu. Tapi ketika antikris menyatakan diri sebagai Mesias, gereja akan diangkat. Itu pandangan mid-trib. Nah, bukti-bukti biblikanya apa?
Nafiri yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat 52 menjelaskan. Jadi akan sangkakala berbunyi, itu adalah sama dengan sangkakala yang ketujuh yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Dan itu dibunyikan pada pertengahan tribulasi. Itu keyakinan Mitrid. Yang kedua, kesusahan besar atau tribulasi hanya terjadi pada pertengahan akhir dari 70 masa Daniel itu yang sudah kita pelajari, dan gereja dijanjikan untuk dilepaskan hanya dari masa itu. Jadi 3,5. Wahyu 11 ayat 2, 12 ayat 6. Lalu kemudian kita melihat kebangkitan dari dua saksi yang menggambarkan pengangkatan gereja. Dan kebangkitan mereka terjadi pada pertengahan dari periode itu, Wahyu pasal 11. Banyak penafsir katakan Elia dan Musa yang akan tampil di situ. Lalu yang ketiga, post-tribulation. Post-trib, jadi masa akhir tribulasi. Artinya sini gereja diangkat pada akhir dari periode tribulasi. Jadi gereja akan masuk dalam masa 7 tahun penderitaan. Gereja akan berada di bumi selama masa 7 tahun. Secara penuh di masa tribulasi itu. Pengangkatan gereja tetap dibedakan dengan keempat, kedatangan Kristus kedua kali. Walaupun dipisahkan hanya selingan waktu yang singkat. Gereja diangkat, lalu Tuhan Yesus datang kembali. Antara rapture dengan parousia itu ya jeda waktunya tidak terlalu jauh. Nah, bukti-bukti biblika Alkitab, pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kali itu digambarkan dengan kata-kata yang sama. Pemeliharaan dari murka diartikan perlindungan adikodrati sementara hidup dalam masa itu. Tidak dilepaskan dari periode itu seperti Israel yang dilindungi dari tula-tula sementara mereka tetap tinggal di Mesir. Itu pengalaman saya, gambaran. Di mana tula-tula diturunkan bagi orang Mesir, tapi orang Israel dilindungi 10 tula. Dan itu akan terjadi. Itu menjadi keyakinan penganut pandangan post-trib. Gereja masuk ke masa aniaya selama 7 tahun, tapi gereja akan dilindungi. Nah, orang-orang saleh terlihat berada di bumi selama masa tribulasi itu berlangsung. Itu diungkapkan dalam Matius 24 ayat 22, di mana penderitaan itu. Tapi yang menarik yang keempat, partial tribulation. Artinya hanya orang-orang saleh yang layak akan diangkat sebelum murka Allah dituangkan. Jadi yang betul-betul rohani, yang sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, itu yang diangkat. Jadi mereka yang belum setia akan tinggal di bumi untuk mengalami tribulasi, sekalian menguji iman mereka. Ayat-ayat yang digunakan sebagai dasar bisa kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 28 yang menuntut penyiapan diri. Nah, puji Tuhan. Sekarang seperti apa saya katakan, kita akan coba fokus ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, nanti kita akan perinci lagi ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita cermati ayat yang kita baca ini. Nah, ketika kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus melihat konteks keadaan kenapa sampai pernyataan ini diberikan.
Ya, Bapak Ibu, kita lihat latar belakangnya. Jadi di sini kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13, di situ saya bacakan, selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka apa saudara yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita melihat di sini mereka itu cukup dipusingkan dengan kondisi orang yang meninggal. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Jadi memang surat Tesalonika ini banyak bicara tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali. Tapi menariknya, karena adanya keyakinan Tuhan akan datang kembali, paling tidak kita melihat yang pertama, mereka tidak tertib, mereka malas bekerja. Ya, mereka merasa karena Tuhan mau datang, ya untuk apa kita bekerja? Akhirnya apa? Membebani orang lain. Sehingga Paulus menegur mereka misalnya dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jangan makan karena kamu tidak bekerja. Jadi supaya kita bisa makan, kita harus bekerja. Karena mereka memang malas, karena dia mengatakan Tuhan akan datang. Lalu masalah kedua, kalau Tuhan akan datang, misal Tuhan datang sekarang ini, bagaimana yang sudah meninggal, orang tua, saudara, kekasih yang meninggal, kalau Tuhan datang, mereka tertinggal. Bagaimana itu? Nah, jadi di sini Paulus memberikan jawaban, karena memang mereka dibikin pusing ya dengan pikiran tentang kondisi orang-orang percaya yang sudah meninggal kalau Tuhan datang kembali. Karena itu Paulus memberikan jawaban. Nah, coba kita lihat sekarang. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Tadi sudah saya bacakan, kita menemukan kata meninggal atau mati. Nah, kata Yunani sebenarnya itu kata koemao. Seperti orang tidur. Jadi orang meninggal itu orang yang tidur. Nanti digambarkan ketika Tuhan datang, dibangunin. Lalu diangkat dalam tubuh kemuliaan. Karena itu Paulus katakan jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena orang yang meninggal itu digambarkan seperti tidur. Nanti ada waktunya dibangunkan. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau sudah jadi abu? Wah, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, tulang sudah jadi abu semuanya. Ya, karena dia beriman, apakah dia bangkit? Pasti bangkit. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi orang yang meninggal atau mati dalam Tuhan akan bertemu dengan Tuhan. Ya, kita lihat dalam ayat 14 saya bacakan. 1 Tesalonika 4:14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan apa? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mati dalam Tuhan pasti akan bersama dengan Tuhan. Tidak usah kita sedih. Ya, mengapa Paulus dalam Filipi 1 ayat 23, dia tidak mempersoalkan mati adalah keuntungan, ya kan? Tapi hidup adalah untuk berbuah. Kalau toh dia mati, nggak ada masalah, akan bersama dengan Tuhan. Ini jadi keyakinan kita, Bapak Ibu. Iman kita kepada Yesus itu berbuah, membuahkan sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat di dunia, ketika kita meninggal pun kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika keempat, kedatangan Kristus kedua kali, orang beriman yang sudah mati itu akan dibangkitkan dan bersifat materi atau tubuh, perhatikan, yang bersifat materi atau tubuh yang tidak berkegiatan itu lagi. Jadi orang sudah mati dikuburkan tidak berkegiatan. Tetapi yang imateri, itu jiwa dan roh tetap berkegiatan. Jadi jangan pikir kalau orang meninggal selesai. Enggak. Materinya dikuburkan jadi abu. Tapi jiwa dan roh itu tetap hidup bersama dengan Tuhan di Firdaus. Jadi kematian adalah upah dosa. Dan sesudah kematian akan datang penghakiman. Tapi untuk orang-orang yang beriman di dalam Kristus sebelumnya, ada kebenaran lain yang bisa memberikan kepastian dan kesukaan. Ada banyak jaminan yang dijelaskan dalam Alkitab ya. Kalau kita percaya pada Yesus, maka hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Jadi saudaraku,
Tuhan kita Yesus sudah mati dan telah bangkit. Itu diungkapkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Lalu kita melihat ungkapan dalam 1 Tesalonika 4:14 dikatakan tadi, karena jikalau kita percaya. Kalau kita melihat teks dari bahasa aslinya, seharusnya karena kita percaya. Jadi tidak ada kata jikalau, itu pengandaian. Ya, karena kita percaya. Artinya apa? Kita percaya berdasar bertumpu kepada kebangkitan Kristus. Karena Yesus itu bangkit, maka kita pun yang mati pasti dibangkitkan. Dalam surat 1 Tesalonika 4:15, yang mati, yang meninggal dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di awan-awan, maka yang mati dalam Tuhan, kubur-kubur itu akan terbongkar, bangkit. Nah, kita lihat sekarang bagaimana proses pengangkatan gereja. Pertama, kita lihat Tuhan datang di awan-awan. Nah, coba kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kita lihat ayat ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan, Tuhan datang di awan-awan. Nah, kata depan dalam bahasa Yunani, kata en, yang artinya di dalam, digunakan 4 kali dalam ayat yang kita baca ini. Ini merupakan instrumen identifikasi bagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai panglima dan pemenang atas semua musuhnya. Ketika di awan-awan lalu sangkakala berbunyi. Perhatikan kata seruan dari kata benda Kelius mati, dari kata kelio yang artinya memerintahkan atau memberikan komando. Jadi sangkakala berbunyi, itulah perintah komando. Lalu kita temukan tadi istilah penghulu malaikat dari kata Yunani arkagelio yang berarti malaikat penting. Dan di sini banyak penafsir malaikat penting itu bersifat tunggal. Dan itu ditujukan pada Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam ayat ini kata en dalam dengan kata datif, lokatif, ini grammarnya. Untuk awan, untuk kata awan. Ya, en, nevelais, sehingga konstruksi kata en, nevelais itu berarti di dalam awan. Ini menjelaskan pengangkatan gereja atau rapture tidak terjadi di bumi dan tidak terjadi di sorga, di awan. Nah, kepastian lokasi ini makin dipertegas dengan hadirnya kala, benda akusatif, aera, yang artinya udara. Apalagi dirangkai dengan kata eis dalam bahasa Yunani yang berarti ke dalam. Jadi klausa eis aera tersebut mempertunjukkan lokasi yang jelas sebagai tempat pertemuan antara Tuhan Yesus Kristus yang turun dari sorga sebagai pribadi mulia dengan jemaatnya orang-orang percaya yang diangkat ke udara. Karena itu ada nyanyian, ya, bahwa ada pertemuan di udara. Jadi bukan di bumi ya, bukan di sorga. Nah, yang kedua, kebangkitan orang mati di dalam Tuhan. Ayat sudah saya baca tadi, ayat 16. Jadi orang-orang yang mati dalam Tuhan tidak mengalami kengerian hukuman Allah. Tidak juga kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan saat dia datang kembali. Jadi jangan berpikir orang mati selesai hidupnya. Tidak. Roh jiwanya bersama dengan Tuhan. Saya katakan tadi. Yang bersifat materi, tubuh berhenti berkegiatan sampai jadi abu. Ketika Tuhan di awan datang, yang mati dalam Tuhan ini akan diangkat. Gambaran sederhana, ingat dalam Lukas 16, kisah orang kaya dengan Lazarus sang pengemis kan. Si pengemis Lazarus ini minta belas kasihan, orang kaya tidak peduli. Lalu kemudian mereka mati, Lazarus mati, orang kaya mati. Yang menarik, Lazarus yang mati ini ada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya minta belas kasihan, setetes air karena haus. Tapi Abraham tidak memberikan pertolongan. Dan di situ dijelaskan, ya,
bahwa orang kaya ini minta Lazarus bangkit. Kitab suci mengatakan orang yang sudah mati tidak mungkin ada kesempatan lagi. Nah, selagi hidup itulah kesempatan untuk bertobat. Nah, Bapak Saudaraku, jadi kita melihat di penampungan namanya Hades, dunia orang mati. Ya, jadi kita ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Ya, Saudaraku. Jadi ketika kedatangan Kristus kedua kali, orang beriman yang sudah mati akan dibangkitkan dan beroleh tubuh kebangkitan. Ya, dalam 1 Tesalonika 4:16, 1 Korintus 15 ayat 52. Nah, lalu yang ketiga, kebangkitan orang yang masih hidup. Tadi ayat 17 kita lihat, Paulus menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan bahwa baik yang sudah lebih dahulu meninggal maupun yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kedua-duanya akan bertemu dengan Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa kan? Ada reuni. Misalnya orang-orang dekat, orang tua kita dalam Tuhan, saatnya Tuhan datang sekarang ini, kita bertemu di udara. Luar biasa. Nah, kita melihat sekarang sebagai konklusinya, definisi pengangkatan sederhana, diangkat dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, dari bumi di udara. Nah, dalam ayat kita baca tadi, dalam ayat 17 kita diangkat. Dalam Yohanes 14 ayat 3, membawa kamu ke tempatku. Ketika murid-murid gelisah, Yesus katakan, jangan gelisah, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, naiklah kemari. Dalam Wahyu 4 ayat 1, 11, 12. Yohanes di Pulau Patmos diperlihatkan itu. Dia melihat itu. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah yang akan diangkat? Sebenarnya sudah kita pelajari tadi. Ini sebuah kesimpulan. Yang diangkat adalah jemaat Tuhan, orang yang beriman. Artinya semua orang yang percaya sampai hari pengangkatan. Kita semua akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu diungkapkan 1 Korintus 15 ayat 51. Siapa yang akan diangkat? Tubuh orang Kristen yang sudah meninggal. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Itu dikatakan 1 Korintus 15 ayat 53a. Yang ketiga, orang Kristen yang masih hidup pada saat itu. Artinya gini, ketika Tuhan ada di awan-awan sekarang ini, maka kita yang hidup ini akan diangkat. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus 15, 53b. Nah, saudaraku, jadi pengangkatan itu tujuannya apa? Mengamankan jemaat Tuhan dari murka Allah. Jadi gereja diangkat untuk diselamatkan supaya tidak masuk ke masa aniaya. Nah, beberapa ayat ini kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kita diselamatkan dari murka yang akan datang. Untuk itu kita diangkat. Roma 5 ayat 9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, Lukas 21 ayat 36b. Berjagalah sambil berdoa supaya kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Contoh dari kehidupan Nuh dan Lot yang jelas pengangkatan atau rapture akan terjadi paling sedikit sebelum murka Allah dicurahkan pada masa terakhir, yaitu kesusahan besar. 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 3 ayat 10. Jadi saudaraku, pengangkatan berbeda dengan kedatangan Kristus kedua kali atau keempat yang disebut parousia, second coming. Jadi pada pengangkatan kita bertemu Yesus di angkasa, di udara. Sedangkan pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dia akan datang dengan jemaatnya dan menginjak kakinya di Bukit Zaitun. Artinya akan turun ke bumi. Bisa lihat di Yudas 1 ayat 14-15, Wahyu 19 ayat 11-16, Zakaria 14 ayat 4, pasal 8 ayat 9. Nah, saudaraku, jadi kita lihat sekarang urutan peristiwa pengangkatan. Pertama, turunnya Yesus di udara. Ada di udara, bukan di bumi ya. Yang kedua, orang percaya yang sudah meninggal dibangkitkan, diangkat. Yang ketiga, tubuh orang Kristen yang masih hidup diubah
dari yang fana menjadi yang rohani. Misalnya sekarang Yesus di awal kita diangkat, baju kita semua lepas, diganti dalam tubuh kemuliaan. Jadi barang jam semua kita pakai cincin lepas semua. Yang keempat, pertemuan dengan Tuhan Yesus di udara, selanjutnya kita dibawa ke sorga. Saudaraku, inilah gambaran yang seperti saya katakan tadi. Ya, saya batasi hanya sebatas kita diangkat. Minggu depan kita akan berjumpa bicara tentang tribulasi, masa siksaan. Walaupun sudah disinggung sedikit tentang nubuatan Daniel, nanti kita akan bahas mempertajam di sini. Jadi ada berapa masa yang perlu kita perhatikan peristiwa yang terjadi. Kiranya yang saya bagikan ini boleh membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Nah, jadi kenapa kita diangkat? Lalu kita di udara. Nanti kita akan diadili di sorga. Jadi orang Kristen yang sudah percaya akan diadili. Jadi ada pengadilan orang percaya. Kapan itu? Sesudah gereja diangkat. Di mana? Di sorga. Hakimnya siapa? Tuhan Yesus. Yang diadili semua yang berada dalam tubuh Kristus. Semua orang Kristen akan diadili. Dasar pengadilannya, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sesudah diselamatkan. Hasilnya mendapat pahala atau kehilangan pahala. Ayatnya bisa kita lihat 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Dasarnya adalah Kristus. Nanti akan diuji di situ. Ya, di mana yang terbakar hangus berarti hilang pahala, tapi keselamatan tetap ada. 2 Korintus 5 ayat 10 jelas sekali di situ bahwa kita diadili ya bukan oleh karena untuk diselamatkan. Bicara surga neraka tidak, pengadilan di sini bicara tentang buah kehidupan kita di mana di situ akan menentukan ya selama kita hidup akan dinilai dalam Tuhan, bukan sekedar selamat. Memang kita selamat, tetapi adakah upah? Nah, ini sebuah tantangan mumpung kita masih hidup. Ada 5 mahkota yang disediakan, mahkota abadi bagi para pemenang yang mampu mengalahkan kehidupan dagingnya. 1 Korintus 9 ayat 25-27, mahkota kehidupan bagi para martir yang siap ya bertahan dalam penderitaan, Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat 10, mahkota kemuliaan bagi orang yang punya beban hati untuk bimbing membina orang, 1 Petrus 5 ayat 4 menggembalakan, mahkota kebenaran yang mau bersedia tetap menunggu waktunya Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 8, yang kelima mahkota kemenggahan, yaitu orang yang betul-betul punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dapat kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Nah, sebagai aplikasi. Jadi, sebagai penerapan agama Kristen adalah agama pengharapan. Karena itu, saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, jangan fokus kita hanya kepada dunia. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Itu pernyataan Tuhan lewat Rasul Yohanes. Fokus kita sorga. Itulah pengharapan. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk selama-lamanya. Ya. Nah, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, marilah kita memiliki sikap yang pertama, hidup dengan penuh pengharapan. Ya, jangan berduka cita. Punya keyakinan dalam pasal 4 ayat 13 dari 1 Tesalonika, ketika ada yang meninggal, kita tetap bersyukur karena dia dalam Tuhan. Kalau tidak, ya baru kita sedih. Karena itu supaya kita tidak sedih, bawalah mereka kepada Tuhan. Hidup dengan penuh kewaspadaan. Hati-hati, ya. Ketika kita melihat semua tenang, damai, hati-hati, Tuhan bisa datang di luar apa yang kita prediksi. Waspada, hidup kudus, jaga hidup ini. Karena Tuhan itu kudus. Hidup berbagi, mumpung masih diberi kesempatan. Mari kita berbuah, ya, memberikan terbaik. Ya, kepada Tuhan sesama kita. Yang kelima, hidup bertanggung jawab. Kita belajar mempertanggungjawabkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar firman-Mu tentang pengangkatan gereja. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari boleh menggugah setiap kami untuk menjaga hidup kami tetap kudus. Kami tetap memelihara dan bergairah melayani. Kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Kami tetap menunggu. Kami tidak mau tergoda dengan dunia ini. Kami tetap bersikap untuk tetap takut kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan. Apapun tantangan kami, kekuatan ekstra dari-Mu.
Kau berikan semangat pada kami untuk melihat ke depan, bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan. Berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.